Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok pertama yang beranggotakan saya Maulida, teman saya Mbak Retno dan juga Mbak Farisa akan mempresentasikan tentang klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti pengantar, tengah, atau perantara. Jadi, media itu merupakan sesuatu bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, serta kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Nah, penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan audien itu atau siswa untuk belajar lebih baik karena dia semangat. Nah, media itu juga berperan sebagai alat komunikasi antara pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya, untuk klasifikasi media pembelajaran menurut Breadth and Briggs, yaitu ada 4. Yang pertama ada media audio, media visual, yang ketiga ada media audiovisual, dan media serbaneka. Untuk media audio berfungsi untuk mengantarkan pesan audio dari sumber pesan kepada penerima pesan. Nah, contohnya sendiri ada radio, ada tape recorder, ada telepon, ada laboratorium bahasa, dan lain sebagainya. Media visual mengandalkan indera penglihatan. Nah, media visual ini ada 2, ada yang bergerak sama yang nggak bergerak, yang tidak bergerak. Yang nggak bergerak itu contohnya foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, atau potongan gambar. Sedangkan yang bergerak itu ada gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Lanjut ke media audiovisual, di mana media audiovisual merupakan media yang menampilkan gambar serta suara. Nah, ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual itu terbagi menjadi 2, yaitu media audiovisual yang diam dan media audiovisual yang bergerak. Media audiovisual yang diam itu ada TV diam, terus film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Nah, kalau yang gerak itu diantaranya ada TV, terus film bersuara, sama gambar bersuara. Terus, kita lanjut ke media serbaneka. Media serbaneka itu merupakan media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah. Nah, itu di sekitar sekolahnya, sekitar lokasi. Contohnya, itu ada papan tulis, ada media 3 dimensi, ada realita dan sumber belajar pada masyarakat. Realita sendiri biasanya pengajar itu menggunakan hewan seperti kelinci, ataupun bisa dengan langsung dibawa ke kebun seperti melihat tanaman-tanaman yang hidup. Nah, itu realita. Kita ketahui klasifikasinya. Sekarang kita lanjut ke karakteristik media pembelajaran berdasarkan klasifikasinya yang tadi. Nah, itu dapat ditarik kesimpulan ada 5. Yang pertama ada media berbasis cetakan, terus yang kedua ada media berbasis visual, yang ketiga ada media berbasis audiovisual, yang keempat ada media berbasis komputer, dan yang kelima ada media yang berbasis manusia. Kita lanjut ke media berbasis cetakan. Nah, media bahan cetak merupakan media visual yang melalui proses percetakan, printing, atau offset. Nah, di media bahan cetak ini biasa menyajikan huruf serta gambar-gambar yang diilustrasikan sehingga memperjelas informasi yang ingin disampaikan. Di dalam jenis media bahan cetak ini diantaranya ada buku teks, modul, serta bahan pengajaran terprogram. Dalam media berbasis cetakan ini terdapat 6 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada konsistensi, terus yang kedua ada format, yang ketiga ada organisasi, terus yang keempat ada daya tarik, terus yang kelima ada ukuran, huruf, serta penggunaan spasi kosong. Nah, untuk karakteristik media berbasis cetakan yang pertama yaitu teks dibaca secara linier. Terus yang kedua, teks menampilkan komunikasi satu arah atau reseptif juga. Nah, yang ketiga, teks ditampilkan statis. Yang keempat, pengembangan sangat tergantung pada prinsip-prinsip kebahasaan dan prinsip visual. Terus yang kelima ada teks juga berorientasi pada siswa. Terus yang terakhir, informasi dapat diatur
dan ditata ulang oleh pemakai. Itu saja media berbasis cetakan. Lanjut ke materi selanjutnya oleh Mbak Retno. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan media berbasis cetakan. Kelebihan media berbasis cetakan yang pertama yaitu dapat menyajikan informasi dalam jumlah yang banyak. Kelebihan yang kedua, informasi yang didapat dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing siswa. Kelebihan yang ketiga, karena media berbasis cetakan ini mudah dibawa, sehingga para siswa dapat mempelajarinya kapan dan di mana saja. Kelebihan yang keempat, apabila terjadi kesalahan di dalam media berbasis cetakan ini, akan mudah dilakukan revisi. Lalu kekurangan media berbasis cetakan yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pembuatannya. Yang kedua, bahan cetak yang tebal kemungkinan akan menyebabkan siswa bosan dan mematikan minat bacanya. Yang ketiga, apabila jilid dan kertasnya jelek, maka media bahan cetak tersebut akan mudah rusak dan sobek. Selanjutnya yaitu media berbasis visual. Media berbasis visual ini adalah media yang mengandung unsur gambar di dalamnya. Media visual ini juga mengandalkan indera penglihatan. Lalu, media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slides atau bingkai, foto atau gambar, atau lukisan dan cetakan. Lalu, karakteristik media berbasis visual. Yang pertama, visual diamati berdasarkan ruang. Yang kedua, visual juga menampilkan komunikasi satu arah dan bersifat perseptif. Yang ketiga, visual juga ditampilkan dalam bentuk statis. Yang keempat, persepsi visual digunakan sebagai acuan dalam prinsip-prinsip kebahasaan media berbasis teks. Yang kelima, media visual ini juga berorientasi pada siswa. Yang keenam, informasi dapat ditata ulang dan diatur ulang oleh pemakai. Selanjutnya yaitu kelebihan media visual. Kelebihan media visual ini yang pertama, lebih menarik karena berisi gambar di dalamnya, dan karena berisi gambar di dalamnya sehingga dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Yang kedua, lebih memudahkan siswa dalam mengingat sesuatu dengan visual peta konsep dan mind mapping dan singkatan. Lalu yang ketiga, media visual ini dapat memperlancar pemahaman siswa dan memperkuat ingatan siswa. Yang keempat, visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Kekurangan media visual. Kekurangan media visual yang pertama yaitu akan terjadi kesulitan apabila siswa mengalami gangguan pada penglihatan. Yang kedua, siswa tidak akan memahami gambar jika gambar yang ditampilkan tidak jelas dan tidak sama dengan bentuk nyatanya. Kekurangan yang ketiga, tidak dapat melayani siswa dengan gaya belajar auditif dan kinestetik. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat gambar dan keterampilan khusus untuk menyajikan gambar sesuai wujud aslinya. Setelah media berbasis visual, ada juga media berbasis audiovisual. Media audiovisual ini merupakan media yang menggabungkan antara unsur audio dan unsur visual atau gambar. Media audiovisual ini merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan prinsip mesin-mesin mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Lalu karakteristik media berbasis audiovisual yang pertama adalah bersifat linear. Yang kedua, menyajikan visualisasi yang dinamis. Yang ketiga, digunakan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat, yaitu merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Yang kelima, dikembangkan menurut prinsip psikologi, behaviorisme, dan kognitif. Yang keenam,
umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat keterlibatan siswa yang interaktifnya rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari media pembelajaran audio visual. Yang pertama, lebih efektif dalam menerima pembelajaran karena dapat melayani gaya bahasa siswa yang auditif maupun visual. Biasanya di dalam satu kelas itu ada siswa yang mampu menerima pembelajaran melalui audio. Ada pula siswa yang mampu menerima pembelajaran melalui visual. Agar lebih efektif, jadi guru mengambil media pembelajaran audiovisual. Selanjutnya, yang nomor 2, yakni dapat memberikan pengalaman yang nyata, lebih dari yang disampaikan media audio maupun visual, sehingga siswa mampu mendengarkan maupun melihat sesuatu secara konkret ataupun nyata. Selanjutnya, yang nomor 3, yakni siswa akan lebih cepat mengerti karena mendengarkan disertai dengan penglihatan secara langsung. Sehingga tidak hanya membayangkan. Kalau misalkan siswa hanya melalui audio saja, mungkin siswa akan membayangkan apa yang telah ia dengar. Begitupun juga dengan media visualnya. Terus kemudian yang nomor 4, lebih menarik dan menyenangkan menggunakan media audiovisual. Kalau misalkan menggunakan media audio saja, mungkin siswa akan merasa bosan dan mengantuk dan hanya membayangkan saja karena melalui pendengaran. Terus kemudian kalau menggunakan media visual, mungkin siswa hanya dapat melihat gambar saja. Akan tetapi ketika siswa disuruh milih video dengan gambar atau suara saja, mungkin siswa akan lebih tertarik dengan media pembelajaran audiovisual berupa video pembelajaran. Selanjutnya, yang nomor 5, yakni dalam media ini mencakup segala aspek indera, penglihatan, pendengaran, maupun peraba. Contohnya, diorama dalam materi meletusnya Gunung Merapi, di mana di situ siswa mampu melihat proses meletusnya Gunung Merapi dan juga siswa dapat mendengarkan suara Gunung Merapi itu meletus. Di samping itu, siswa dapat meraba media tersebut. Sehingga media ini mampu mencakup aspek penglihatan, pendengaran, dan aspek peraba. Selanjutnya, kekurangan media berbasis audiovisual. Yang pertama, pembuatan media audiovisual memerlukan waktu yang lama karena memadukan dua elemen, yakni elemen audio dan elemen visual. Terus yang kedua, membutuhkan keterampilan dan ketelitian dalam pembuatannya karena harus mampu mencakup segala aspek indera pendengaran, indera penglihatan, dan indera peraba. Contohnya adalah diorama yang tadi saya sampaikan. Terus yang nomor 3, yakni biaya yang digunakan dalam pembuatan media audiovisual ini cukup mahal. Mungkin tinggal kita lihat dari medianya. Kalau misalkan kita membuat media pembelajaran berupa video pembelajaran, mungkin kita tidak terlalu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Akan tetapi kalau media pembelajarannya berupa diorama, mungkin itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Seperti itu. Selanjutnya, yakni media berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Nah, perlu kita ketahui karakteristik dari media berbasis komputer itu sendiri. Yang pertama, dapat digunakan cara acak. Yang dimaksud di sini adalah di dalam komputer ada penyajian media pembelajaran seperti Microsoft Word, PPT, grafik, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang nomor 2, dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembangan sebagaimana yang direncanakan. Contoh kalau misalkan dalam pembelajaran matematika, kita mesti membutuhkan grafik untuk menghitung data-data yang disajikan dalam pembelajaran tersebut. Terus kemudian yang ketiga, biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata, simbol, maupun grafik.
itu seperti penyajian data, sehingga kita mampu melihat, kita mampu membaca data-data yang disajikan berupa tabel. Terus kemudian yang nomor 4, yakni pembelajaran berorientasi pada siswa dan melibatkan interaksi siswa yang tinggi. Yang dimaksud di sini adalah siswa harus terjun langsung dalam mengoperasikan komputer, sehingga siswa harus praktek seperti itu. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis komputer. Kelebihan yang pertama, yakni penggunaan komputer dalam proses belajar, guru mampu mengontrol aktivitas belajar siswa. Contohnya yang kita lakukan biasanya ketika pembelajaran online, yakni menggunakan e-learning. Selanjutnya, dengan kemampuan komputer untuk merekam hasil belajar pemakaiannya, komputer dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar. Contohnya, ketika UNBK. Setelah UNBK, komputer akan langsung memberikan skor sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Seperti itu, secara otomatis. Selanjutnya, yang nomor 3, yakni komputer memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan komponen warna, musik, maupun grafik. Contohnya, pembuatan video di dalam komputer bisa mengintegrasikan komponen warna, musik atau suara, dan animasi-animasi yang lainnya. Selanjutnya yang nomor 4, yakni penggunaan komputer dalam proses belajar dapat meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan waktu dan biaya yang relatif kecil. Karena apa? Karena semuanya bisa dimasukkan dalam komputer. Bisa kita memasukkan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz juga kita bisa masukkan dalam komputer. Terus kemudian kita bisa menggunakan grafik di dalam komputer juga sudah tersedia, PPT dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan dari media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, dalam menggunakan komputer diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang komputer. Ini merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi guru harus dituntut untuk bisa menguasai teknologi. Terus kemudian yang nomor 2, program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas siswa, sehingga hal tersebut tentu tidak akan dapat mengembangkan kreativitas siswa. Contohnya, biasanya di sekolahan itu ada lab, dan sekolahan hanya menyediakan beberapa saja, sehingga waktu juga sangat terjangkau dalam pembelajaran karena harus bergantian dengan kelas lain. Seperti itu. Hal ini mampu mempengaruhi kreativitas siswa. Selanjutnya, yang nomor 3, itu komputer hanya efektif bila digunakan oleh satu orang atau beberapa orang dalam kelompok kecil. Kecuali kalau misalkan untuk kelompok yang lebih besar diperlukan tambahan peralatan lain yang mampu memproyeksikan pesan-pesan di monitor ke layar lebih besar. Kecuali setiap siswa itu memiliki pegangan komputer sendiri-sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, media berbasis manusia. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Jadi, contohnya kita sebagai calon guru atau sebagai guru itu adalah salah satu contoh media yang berbasis manusia. Selanjutnya, mengenai karakteristik media berbasis manusia. Yang pertama, dapat merumuskan masalah yang relevan. Kemudian, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk pemecahan masalah. Biasanya siswa diberi masalah, kemudian siswa dibentuk kelompok, terus diberi satu masalah untuk dipecahkan dalam kelompok tersebut. Sehingga guru dan siswa itu adalah salah satu contoh dari media yang berbasis manusia. Selanjutnya,
siswa mampu mengembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkat kesulitannya. Terus, nilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru untuk dipecahkan. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis manusia itu ada kelebihan dan kekurangan tentu. Yang pertama mengenai kelebihan ekonomis. Jadi media berbasis manusia itu ekonomis karena tidak mengeluarkan banyak biaya. Terus bisa dilakukan dimanapun, kondisional, bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Terus kemudian tidak membutuhkan alat-alat tertentu dalam penyampaiannya. Contohnya biasanya menggunakan media ceramah. Nah, itu adalah salah satu contoh media berbasis manusia. Terus dapat memberikan motivasi kepada siswa. Guru sebagai media berbasis manusia dapat memberikan motivasi kepada siswa. Terus dapat terjadi interaksi dan komunikasi antara guru dengan siswa, sehingga ada komunikasi timbal balik. Terus kemudian setelah mengetahui kelebihan, kita harus mengetahui kekurangan dari media berbasis komputer. Yang pertama, informasi dan pengetahuan hanya terbatas pada kemampuan penyampaian pesan guru. Jadi hanya terbatas pada suatu majelis tersebut. Kalau misalkan kita menggunakan media audiovisual berupa video, mungkin banyak orang dan tidak hanya di tempat itu saja, mereka mampu melihat pembelajaran yang kita sampaikan. Akan tetapi kalau menggunakan media berbasis manusia itu sangat terbatas oleh waktu dan tempat. Seperti itu. Terus kemudian yang nomor 2, terkadang membuat siswa jenuh dan bosan. Tentu karena apa? Hanya melalui ceramah atau melalui kata-kata dari guru saja tanpa ada media pendukungnya. Kalau misalkan kita menggunakan video, mesti ada media pendukungnya. Walaupun di situ kita ngomong, terus kemudian ada media pendukungnya berupa animasi lainnya dan lain sebagainya gitu. Terus yang nomor 3, tidak efektif untuk jumlah audiens yang banyak. Terus pembelajaran tidak dapat ditangkap oleh siswa dengan baik jika terdapat masalah pada alat penyampaiannya. Misalnya, suara tidak jelas atau bahasa tidak dimengerti oleh siswa. Nah, itu sehingga kita sebagai media pembelajaran yang berbasis manusia, kita harus sekreatif mungkin dalam penyampaiannya sehingga siswa tidak terlalu bosan ketika mengikuti pembelajaran kita. Terima kasih.